Pada dasarnya katanya dunia itu bergerak maju. Jadi kalau kita diam di tempat sebenarnya kita mundur. Kita harus keluar dari zona nyaman. Nomor satu fokus pada apa yang kita passion ya, passion kita di mana, itu fokus di sana. Ya kita harus never stop learning ya, belajar dari yang ahlinya. Hai sahabat Sita, welcome back to Sita Entertainment. Nah, hari ini kita ketemu nih dengan dokter trainer. Kenapa dokter trainer? Karena bukan cuma dokter hebat, tapi juga pengusaha. Kok bisa ya? Nah, kita harus tanya-tanya nih tips and tricks supaya bisa menjadi dokter. Gary, yeay! Dok, makasih loh dok. Siap, udah digangguin terus. Terima kasih Mbak untuk undangan yang ketiga kalinya. Terima kasih dok. Iya. Nah, biasanya kan kita selalu ngebahas soal kesehatan nih dok. Siap. Boleh nggak dok? Kali ini izin banget dok. Mau tahu banget gimana sih permulaan nih dokter nih karirnya bisa seperti ini gitu loh dok. Sampai akhirnya melahirkan sebuah dokter hub gitu. Ya. Izin silakan dok. Ya, ini sebenarnya sih perjalanan panjang ya Mbak. Dulu saya memulainya ya seperti dokter pada umumnya buka praktek. Cuman memang saya nggak praktek pribadi waktu itu, ngebangunnya klinik. Yaitu berlangsung dari tahun 2007 ya. Tapi waktu itu memang mindset bisnis simple banget lah. Cuman intinya sebagaimana kayaknya niat orang yang pengen ngambil jalur wirausaha itu nggak mau kerja sama orang. Oh betul, Ya, betul. rata-rata kan memang itu menjadi dasar kadang-kadang ya bagi semua orang wirausaha itu dimulai dengan niatnya gue nggak mau kerja sama orang nih, gue buat usaha sendiri. Nah itu ya simple dulu niatnya gitu aja, bikin klinik ya berlangsung lama ya dilalah kebetulan istilahnya ya Allah kasih kemudahan waktu itu dapat project di BUMN ya berlangsung 10 tahun. Tapi di tengah-tengah perjalanan di tahun 2017 lah itu saya dari tahun 2010 sudah mengerjakan klinik perusahaan kebetulan di BUMN di bandara. Itu di tahun 2017 saya menyadari bahwa ada sih salah satu motivator ya kalau nggak salah Bong Chandra waktu itu di radio Pas FM ya masalah tentang zona nyaman. Mereka ngebahas ya itu cukup menyentuh bahwa memang pada dasarnya katanya dunia itu bergerak maju. Jadi kalau kita diam di tempat sebenarnya kita mundur. Kita harus keluar dari zona nyaman. Wah, di situ kepikiran tuh. Wah, iya ya. Ini agak beresiko nih kalau sumber revenue-nya. Saya baru tahu revenue juga baru setahun 2 tahun ini, Mbak. Dulu sumber pemasukannya itu cuma satu Pintu gitu ya, Dok? satu pintu. Nah, dilalah bukannya saya fokusin di bisnis kesehatan, malah ngelirik bisnis lain, lari ke kuliner. Jadi panjang Mbak perjalanannya. Lari ke kuliner, iya, luar kuliner. biasa. Bikin bakso dulu, ada Apa tuh, bakso Dok? Mang Jago dulu. Okay. Sempat viral juga, cuma ya itu lagi ilmunya kurang. Jadi viral 1 cabang, 2 cabang viral, langsung bikin 6 cabang, 5 cabang. Itu gamenya beda ternyata antara punya 1 cabang dengan cabang yang banyak, permainannya udah jelas berbeda. Ada operasional yang harus kuat di sana. Betul, nah, saya ya itu ikut seminar-seminar bisnis kuliner juga, ya makin tajam. Berarti buka franchise juga tuh ya dok ya? Enggak, dulu malah ya niatnya harus dikembangin sendiri nih. Karena kalau franchise nanti kualitasnya nggak terjaga. Minuman juga bikin segar. Sampai sekarang sih segar masih ada. Betul, nah, bakso itu waktu dulu di di cut off, disuntik mati pas pandemi sih. Di Lala dulu memang 3 cabangnya di mall. Nah, itu titik balik tuh Mbak, pandemi itu. Klinik tetap ada, jadi klinik tetap saya urusin. Cuman tadi sebetulnya waktu saya sadar bahwa ini harus bisnis nih, harus keluar dari zona nyaman, bukannya nekunin core bisnisnya ya, kesehatannya malah pindah ke F&B yang dulu saya belagu banget lagi ya, pakai moto resiko orang hidup itu sakit, ya berarti udah bener tuh di bisnis kesehatan. Terus orang hidup perlu makan dan perlu minum. Nah, saya ngambil 2 jalur utama tuh ceritanya, filosofi yang saya ambil. Ya, tadi ya omongan gak seindah dengan effort yang harus kita keluarkan. Ternyata kalau kita nggak nguasain, nggak ada ilmunya ya lemah pondasinya. Nah, pada akhirnya pandemi tadi itu menjadi titik balik juga, dan dilalah memang waktu itu justru malah kita nggak berpikir pandemi ini malah
menjadi apa sih namanya dalam tanda kutip ladang. Ada keberkahan. Oh, betul, ada. Ya karena memang traffic tinggi ya, semua orang Iya. butuh kesehatan waktu itu. Saya justru waktu itu juga klinik di bandara juga tutup ya, karena bandara tutup semua, itu titik terendah juga tuh. Terus kuliner juga tutup. Nah di Lala saya masih ada satu senjata terakhir lah tuh ceritanya, bikin lab. Oh. Lab ya, yang waktu dulu lagi Hits banget hits ya, Dok. ya, Iya. bikin lab PCR itu ya, niatnya ambil peluang ya, tentunya niat mulianya sih memfasilitasi Betul. ya, menyediakan layanan kesehatan PCR yang beda dengan yang lainnya. Yang harganya lebih terjangkau ya. Ya Dok? harganya terjangkau, tapi ini servisnya bisa di rumah gitu loh, Oh. bisa di mana aja. Karena Jadi dulu home service ada ya? tren, iya ada tren itu waktu itu. Nah memang saya waktu di pertengahan 2018 itu, waktu bangun bisnis kuliner juga mulai udah ngebangun kesehatan, saya telusuri juga untuk yang bisa di rumah tadi, sunat. Saya ngambil spesifik produk keren waktu banget, itu Dok. sunat ya. Sunat, Dulu sunat. namanya dokterhitan.com. Dokter? Dokter Hitan. Dokter Hitan. Sekarang ini baru di branding karena supaya satu brand, satu merek, jadi Dokter Hub aja. Nah waktu itu sunatnya itu bisa dilakukan di rumah juga. Yaitu sebetulnya bagi tadi idenya itu untuk memfasilitasi pasien, anak yang ada hambatan psikologis, ketakutan ke Betul. klinik. Betul. Ya, jadi kita sediain dokternya yang ke rumah deh kayak Betul, gitu. Dok. Itu dimulai dari sunat dulu. Berjalan Termasuk anak saya. 2018 mulai. Nah, tadi disambut pandemi tadi 2020, ada tren baru, tes COVID itu pada di rumah. Betul. Vaksin Iya. juga. Waktu dulu kan vaksin COVID belum ada. Jadi itu ada salah satu kebijakan dari Bank BUMN nasional besar juga, karyawannya harus divaksin flu. Betul. Mungkin dengan harapan ada kekebalan dari vaksin flu tadi untuk COVID. Nah kita lakuin tuh untuk ke kantor-kantornya mereka. Jakarta 1, Jakarta 2 kalau nggak salah sampai 13.000 karyawan ya waktu itu. Ya alhamdulillah tuh ada berkah di sana lah. Betul, Ini. betul, Dok. Nah akhirnya ya kita berpikir, wah banyak nih layanan lain yang harus kita coba delivery-nya, seperti Gojek sekarang, seperti Grab kayak gitu, ride hailing, ya makanan kan bisa diantar ke rumah. Iya. Ini kenapa kalau nggak kan nakes ya, baik dokter atau perawat bisa kita ini ke rumah. Jadi ini deliver dokter dan nakesnya ke rumah, luar Iya. biasa. Cuma ada di Mantap. Dokter Hub ini ya dok ya? Ya saat ini dulu jarang, sekarang sih kayaknya udah ada yang lain, tapi yang punya platform aplikasi untuk menyediakan layanan itu di aplikasi baru kita kayaknya. Dan di aplikasi kita juga ada telemedicine, video call. Jadi sebelum pasien misalnya masih ragu nih mau ngambil layanan apa di kita, dia bisa konsultasi gratis dulu tuh dengan dokter kita. Bukan teks ya, Iya. tapi face to face, Nah, video call. itu tuh ya dok yang kadang-kadang ngebuat, terutama saya nih sebagai pasien jadi ada trust gitu loh dok. Nah iya, kadang-kadang kan kalau teks itu feel-nya kurang dapat, tapi kan kalau Dan kadang-kadang kita takut nih dok sebagai pasien, jangan-jangan ini nanti robot gitu kan, kita nggak pernah Iya, tahu kan. betul, Gitu. betul. Tapi kalau video call ini cuma ada di Dokter Hub aja nih. Iya, Karena saat ini. harus di-download aplikasinya, karena saya sudah download. Dan terima sebagai kasih, pengguna terima juga kasih. dok. Iya, insya Allah bermanfaat lah, berguna untuk Amin dok, masyarakat. amin dok. Nah, terus dok, boleh nggak dok kasih dong inspirasi nih dok atau saran dan lain-lainnya untuk generasi milenial nih supaya bisa seperti Dokter Gary nih? Iya, ya saya banyak belajar memang. Ya lagi-lagi memang ya kita harus never stop learning ya. Belajar dari yang ahlinya. Sekarang enak banget, sekarang banyak workshop offline, online tentang bisnis itu. Karena lagi kalau kita melakukan sebuah membangun sebuah bisnis tanpa ilmu, ya tadi kayak saya tuh acak-acakan jadinya. Udah gitu tadi fokus pada bidang yang kita passion kita, terutama harus fokus. Nomor satu fokus, itu pelajaran saya banget. Dulu saya sok jagoan, kayak gayanya udah kayak konglomerat, bikin konglomerasi, padahal belum konglomerat, yang ada malah jadi melarat katanya. Jadi udah bisnis nggak fokus, bercabang, ada F&B, ada kesehatan, ada macam-macam lagi tuh. Yaitu ceritanya tidak menaruh telur dalam satu keranjang katanya. Tapi ternyata kalau bisnis nggak begitu, perlu fokus di awal. Nomor satu fokus pada apa yang kita passion kita di mana, itu fokus di sana. Terus yang kedua, terus belajar, karena bisnis itu tanpa ilmu malah lambat ya growth-nya. Jadi Itu sih. fokus dan never stop learning Never berarti ya stop dok learning, ya? iya Tuh. betul. Gimana tuh generasi Z nih terutama nih, kita
pokoknya harus fokus and never stop learning. Itu dari quotes dari Dr. Gary nih dok. Terus satu lagi nih dok, dok kira-kira nih dok, kalau untuk kedepannya nih dok, kira-kira bisnis kesehatan nih gimana nih peluangnya nih dok? Tetap bagus sih ya, karena ya tadi filosofi yang awal saya pegang, resiko orang hidup ya sakit. Artinya makin banyak orang, peluangnya makin tinggi. Nah sekarang apalagi trennya udah berubah, bukan ngurusin orang sakit lagi kita, gimana menjaga orang itu tetap sehat. Betul. Yang ya sehat boleh tambah sehat, yang cantik bisa tambah cantik atau tetap menjaga kecantikannya. Makanya sekarang kan growth banget ya bisnis skincare itu, iya. kita tahu. Terus banyak lah. Kecantikan berarti izin dok, berarti dokter bisa juga nih kirim dokter untuk kecantikan ke rumah? Ya, ada salah satu produk luar biasa, unggulan ternyata kita. bisa loh ya. Bisa laser di rumah. Wih, dokter keren. Ya, dokter itu, dokter bener yang datang ke rumah. Dokter datang bawa alatnya, kita bisa laser di rumah. Jadi sambil santai-santai bisa, terutama nih kami nih ibu-ibu ngurus anak. Betul. Bisa jadi sambil ratu laser. sehari, jadi raja sehari. Luar biasa. Dimanjain. Bahkan Itu sampai bisa dipijat-pijatnya juga. Oh gitu dok, Iya, anak kita pasti ada. datang. Iya, ada itu pijatnya juga. Jadi satu paket. Gitu. Luar biasa, itu cuma ada di dokter hap aja ya dok ya? Iya, betul. Dok, yang terakhir nih dok, udah nggak ada pertanyaan lagi deh dok, karena dokternya kayaknya diganggu terus dari tadi. Aman. Yang terakhir nih dok, kiat-kiat di tahun mendatang nih dok, supaya kita sebagai terutama warga Indonesia nih yang abis selesai pandemi nih dok, supaya tetap bisa bertahan nih dok. Gitu. Setelah ini kan endemi nih dok, masih endemi ya. Iya, iya. Apa aja nih dok, selain tadi fokus dan never stop learning, maksudnya kita harus ngapain lagi nih dok gitu? Ya, 2023 waktu sebelum 2023 masuk kan diprediksi resesi ya. Ini udah kita masuk bulan Februari. Betul. Ya katanya itu global. Nah di Indonesia nggak terlalu terdampak, dan kemarin juga kita dengar apa sih namanya Pak Presiden bilang, ayo nonton konser, ayo belanja gitu loh, jangan ditaruh di tabungan. Katanya ada anggaran 600 dana tabungan warga Indonesia itu 690 triliun di bank katanya. Itu artinya waktu Presiden ngasih instruksi kayak gitu kan, wah ini nih suruh jajan gitu, itu ada peluang kan. Ya memang sekarang kuliner justru malah nih, waktu mungkin pandemi justru dulu terpuruk ya, karena nggak dilarang orang kumpul-kumpul. Nah sekarang memang kita lihat kan kuliner makin ini, makin ramai di mana-mana. Ya ini memang sebetulnya tahun kebangkitan ya, harusnya. Walaupun bolehlah global di luar sana mereka resesi, ya kita nggak dong gitu loh, karena kita konsumsi dalam negerinya juga ketinggi kan. Intinya sih ya tadi never stop learning, tadi fokus. Never let learning sama fight terus sih, karena rezeki itu kan burung aja kan mau dapat makan harus terbang kan gitu. Gimana keluar? Dijemput ya dok? Harus dijemput. Wih, luar biasa. Iya, harus dijemput. Baru kali ini nih saya dapat bisa ngobrol langsung sama Dr. Gary, karena sebelumnya kami sudah kenal tapi belum bisa ngobrol langsung. Baru kali ini ngobrol langsung. Ternyata banyak sekali manfaat ketemu Dr. Gary ya. Gitu. Jadi generasi milenial nih bisa belajar terus sama Dr. Gary. Jadi fokus, never stop learning, dan ekspansi. Pokoknya ekspansi terus-terusan gitu. Ya, terima kasih semuanya sudah nonton kami. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama Mbak Sita. Sampai ketemu lagi, semoga sehat bermanfaat. Selalu, sukses selalu amin, ya. Amin dok. Ya. Nah semuanya, terima kasih sudah nonton Sita Entertainment. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.